Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan percobaan penjernihan air melalui proses pengendapan secara sederhana. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Hasrudin, dengan NIM A2512022. Dengan yang kedua yaitu Amalia dengan NIM A251200024. Yang ketiga yaitu Anizar dengan NIM A251200045. Air merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Air memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, irigasi pertanian, dan menjaga ekosistem lingkungan. Air yang bersih dan layak dikonsumsi memiliki ciri-ciri secara fisik yang tidak berwarna dan jernih dan tidak memiliki rasa serta tidak berbau. Jika air di rumah Anda keruh dan berbau, tentu langkah menjernihkan air harus segera dilakukan. Titik cara penjernihan air dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Salah satu tahap penting adalah pengendapan dengan cara penambahan koagulan baik secara alami maupun kimiawi. Untuk membantu masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, perlu dikembangkan teknologi pengolahan air yang murah, mudah, dan ramah lingkungan sehingga mudah diaplikasikan. Baiklah, kita masuk pada dasar teori. Yang pertama yaitu pengertian air. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas maupun di bawah permukaan tanah. Air dalam pengertian ini termaksud air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat. Yang kedua yaitu koagulasi, yaitu proses pencampuran koagulan atau bahan kimia atau pengendap ke dalam air baku dengan kecepatan perputaran yang tinggi dalam waktu yang singkat. Yang ketiga yaitu fokulasi, adalah penyisihan kekeruhan air dengan cara pengumpulan partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar. Nah, kualitas air sendiri tergolong baik bila persyaratan kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan, seperti kandungan kesadahan tidak melebihi 500 mg per liter, kandungan mangan tidak melebihi 0,5 mg per liter, dan kandungan besi tidak melebihi 1 mg per liter, serta kandungan DDT tidak melebihi 0,03 mg per liter, kandungan deterjen tidak melebihi 0,5 mg per liter, dan kandungan pestisida tidak melebihi 0,10 mg per liter. Baik, adapun alat yang kita gunakan pada percobaan ini yang pertama yaitu pisau. Yang kedua ada botol aqua besar. Yang ketiga ada selang. Yang keempat ada gunting. Yang kelima yaitu ada cobek. Adapun bahan yang kita gunakan pada percobaan ini yang pertama biji kelor yang sudah dihaluskan. Kemudian ada air keruh. Lalu ada pasir. Kemudian ada kerikil, dan yang terakhir ada sabut kelapa. Adapun prosedur kerja pada percobaan kali ini yaitu memasukkan selang ke dalam kedua tutup botol yang telah dilubangi. Jadinya seperti ini. Selanjutnya memasukkan serabut kelapa ke dalam botol. Kemudian memasukkan kerikil ke dalam botol yang berisi sabut kelapa tadi. Setelah itu memasukkan pasir ke dalam botol. Kemudian memasukkan biji kelor yang telah dihaluskan tadi ke dalam botol. Nah, setelah memasukkan biji kelor ke dalam botol, kita memasukkan pasir kembali ke dalam botol. Kemudian selanjutnya kita memasukkan
sabut kelapa ke dalam botol. Seperti ini. Langkah terakhir yaitu memasukkan air kotor ke dalam botol. Dari percobaan penjernihan air diperoleh air keruh menjadi air bersih yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pengolahan air digunakan beberapa bahan yang efektif dalam menyaring air kotor atau sistem filtrasi. Mengacu pada Adiwater 2015, bahan-bahan tersebut antara lain yang pertama zeolit yang berkisar 10-30 mm yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang berukuran besar dalam air seperti daun-daun maupun lumut dan memberi celah sebagai keluarnya air melalui lubang. Yang kedua zeolit yang berkisar 5-10 mm berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ukurannya tidak terlalu besar dalam air seperti pasir. Selanjutnya pasir silika yang berukuran 4-30 mes efektif dalam menyaring lumpur, endapan, pasir, serta partikel asing lainnya yang terkandung dalam air. Yang keempat, biji kelor yang berfungsi untuk menjernihkan air sekaligus menghilangkan bau dan menyaring kandungan klorin. Yang kelima, spong yang berfungsi untuk menyerap endapan-endapan air yang membuat warna air menjadi keruh. Kami juga menggunakan serabut kelapa yang berfungsi sebagai penyaring. Semakin tebal atau semakin banyak bahan yang digunakan, maka air kotor yang disaring akan lebih bersih dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kotoran yang terdapat dalam air telah tersaring pada bahan-bahan yang digunakan dan karena ketebalan bahannya, sehingga penyaringan air dapat menjadi lebih maksimal. Pasir dapat menjernihkan air secara optimal. Semakin tebal pasir yang digunakan, semakin jernih air yang dikeluarkan. Hal tersebut dikarenakan pada pembuatan alat saring ini ketebalan tertinggi terdapat pada pasir yang telah tercemar limbah. Warna air menjadi keruh sehingga tidak memungkinkan untuk langsung digunakan. Dari hasil percobaan penggunaan alat, diambil sampel air yang memiliki warna yang agak keruh. Lalu, melalui mesin air sumur bor, air dimasukkan ke dalam penyaringan air. Setelah melalui tahap penyaringan, dihasilkan air yang jernih serta tidak berbau. Air yang semula warnanya keruh berubah menjadi lebih bening. Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu biji kelor, batu kerikil, dan sabuk kelapa terbukti mampu berfungsi sebagai penyaring. Adapun kesimpulan pada percobaan ini yaitu metode penjernihan air secara filtrasi terbukti dapat meningkatkan kualitas air, sehingga air berada pada ambang batas yang layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dikonsumsi, khususnya untuk memasak. Itulah praktikum dari kelompok kami. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.